karena rahasia kerajaan Allah pernah kita bahas dan juga udah panjang lebar ya rahasia kerajaan itu. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa Daniel itu menantikan penyingkapan rahasia kerajaan Allah itu ada dua hal penyingkapan, jadi double apokaliptik sebenarnya, double nubuatan, profesi. Yang pertama ditepati persis secara kronologi sejarah itu dengan gambaran binatang ini, ya, binatang ini. Jadi pertama kita lihat di situ ada binatang yang bentuknya itu, kalau saya mau bisa apa beritahukan. Nah, itu yang kepalanya dari emas. Ada ya, itu ya. Yang kita baca ayat pasal yang ke-4. Binatang-binatang dia. Bentar. Yang perak apa itu yang dari perut? Keempat, pasal 7. Pasal 7 ya. Nah, pasal 2, pasal 7 ayat 2. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit menggoncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Nah, saudara perhatikan, satu pemandangan laut adalah tempat murka Tuhan, tempat hukuman, tempat kegelapan, dan muncul binatang-binatang dari dalam laut. Itu pasti binatang-binatang yang melawan Tuhan, termasuk di kitab Wahyu. Jadi ada metode penafsiran. Kitab Wahyu juga sama. Jadi laut itu merupakan tempat penghukuman. Bangsa Israel dihadang oleh laut dan kemudian dibelah oleh Tuhan, dan mereka diselamatkan karena kekuatan tangan Mesias yang memimpin mereka, tiang awan dan tiang api yang membelah laut itu. Jadi kalau kita lihat, yang membelah laut itu adalah kekuatan penyertaan Tuhan dengan bangsa Israel yang membelah itu. Saudara baca dalam Alkitab, selain angin dari seluruh arah yang digerakkan oleh Tuhan ke barat dan juga angin yang menyatu membelah laut itu, saudara, itu tiang awan yang menyertai bangsa Israel pada waktu siang hari itu bekerja dengan luar biasa dan membelah itu dan memimpin mereka di depan di situ. Nah, kalau kita lihat sama dengan apa yang dilihat oleh bangsa Israel waktu nanti di akhir zaman, mereka melihat bahwa laut itu merupakan penghukuman bagi mereka, dan Tuhan menerbitkan dari laut itu 4 bangsa yang hebat sekali. 4 bangsa hebat untuk mendidik bangsa Israel, untuk memberikan kepada bangsa Israel satu hati yang betul-betul, kalau anak kecil itu kapok, atau kapok ya, bukan kapok lombok ya, kewapok pokoknya gitu. Dia harus kembali pada orang tuanya. Nah, itu seperti itu. Istilahnya orang itu diberi hajaran yang luar biasa keras, bukan hanya keras ya, dan itu hajaran yang kalau dipikir oleh pikiran manusia itu keterlaluan sebenarnya. Kalau sampai pemikiran kita secara manusia, kenapa sih Allah seperti ini, katanya baik, penuh kasih, kenapa bisa membuat kami seperti ini? Nah, itu yang ditanyakan oleh bangsa Israel. Jadi yang pertama itu adalah 4 binatang itu. Yang pertama ayat 4, seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali akan terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Itu singa ya, kalau singa ya. Nah, itu lambang dari siapa? Babilonia. Nah, itu dihitung masanya, ada masa-masanya gitu ya, dihitung. Babilonia dari tahun 605 sampai 531-an. Itu tepat yang dihitung dalam ini ya, berapa tahun, berapa masa, itu dihitung persis sama. Terus yang kedua, binatang yang kedua, rupanya seperti beruang yang berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya, dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Itu beruang. Tulang rusuknya, kalau orang tulang rusuknya kan ada di sini. Binatang itu keluar tulang rusuknya di bibirnya, di mulutnya ini 3 buah, 3 pasang itu ya. Nah, yang ketiga, seekor binatang lain yang rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya,
Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Nah itu, ya, berikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu yang keempat, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Wah, giginya dari besi ya. Giginya dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Apa? Singa, beruang, dan macan tutul. Ya, yang 3 binatang dahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Bertanduk 10 tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil. Jadi tanduk-tanduk 10 itu ada tanduk kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ya, di situ. Sementara aku terus melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakainya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya 1000 kali beribu-ribu melainkan dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukakan kitab-kitab. Ya, karena ayat 11, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, diserahkan dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka waktu mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tanpa datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Datang ia kepada yang lanjut usianya itu, ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. 15, maka aku Daniel terharu akan hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan hatiku. Lalu ku dekati salah seorang itu ya, untuk menjelaskan. Ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang muncul dari dalam bumi. Tadi kan laut, dari dalam bumi, dilahirkan dari bumi. Sesudah itu orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintah itu sampai selama-lamanya. Nah, saudara, jadi yang pertama, singa itu adalah Babilonia, ya, yang penuh dengan kekuatan kuasa. Babilonia itu terkenal dengan apa? Emasnya, ya, gold, emas. Terus silver itu Persia. Terus Kris itu ini ya, Yunani itu ya. Itu dengan bronze itu apa ya? Yang tembaga, kuning itu ya. Bronze, kuningan gitu, beras gitu ya. Terus besi itu Roma. Nah, saudara, Roma itu dibagi menjadi 10 kerajaan. Nah, kalau saudara baca dalam Daniel itu ada bahwa 10 kerajaan itu ada 2 kerajaan yang lemah, 10 dari emas dan 2 dari tanah liat. 2 dari tanah liat, ya. Jadi artinya bagaimana? Sekuat-kuatnya bangsa Romawi ada 2 kelemahan mereka. Saudara, ini 2 kelemahan itu adalah yang salah satunya mereka menghakimi sang raja, anak Allah. 2 ini. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya diremukkan, dihancurkan. Jadi dari sejarah, mulai dari Alexander the Great itu sampai kepada Romawi, sampai kemudian akhir daripada kehidupan Tuhan Yesus, dan waktu Yesus mendirikan kerajaan di kayu salib. Nah, itu baru meremukkan semua kerajaan ini. Jadi kalau gambarnya secara ini ya, secara utuhnya itu seperti ini. Di situ nggak ada. Itu ada di patungnya. Nah, itu diremukkan. Kakinya itu diremukkan oleh Tuhan. Itu ada gambarnya. Jadi kakinya diremukkan dan mereka hancur dulu, akhirnya menjadi sekam, jadi batu semua. Kehormatan, kekayaan, kehebatan, politik, terus militer, itu semua lenyap di hadapan Tuhan, dan mereka dihempaskan. Ya. Nah, ini yang menjadi satu kekuatan bangsa Israel, dijanjikan oleh Tuhan bahwa semua bangsa itu akan dibinasakan Tuhan. Jadi umat perjanjian itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Nah, Tuhan itu menyatakan akulah Immanuel.
Dan mulai Yesus datang itu, saudara, kita nggak perlu takut untuk berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Kemarin saya sampai hampir jam 1 malam ketemu orang Belanda di Indonesia, itu berbicara tentang akhir zaman, ya, di BSN di Bandung Sumatera, Trans Studio. Sampai malam itu berbicara tentang pendapatnya bahwa apa yang ditulis dalam kitab Daniel itu akan terjadi secara literal menurut dia. Nah, saya beritahukan bahwa sudah banyak orang-orang yang menafsirkan itu, termasuk tokoh-tokoh yang ada, dan mereka berbicara bahwa dengan teliti mereka menghitung minggu, hari, dan juga bulan, masa, tahun, baik secara kalender Yahudi dicocokkan dengan kalender secara Romawi yang kita pakai sekarang, dicocokkan. Nah, itu ada di halaman ini 4 mungkin atau 5. Di halaman 4, saudara, itu ada seorang tokoh pengajar firman Tuhan atau Alkitab, William Miller, tahun 1840, dan sebelumnya juga banyak ya, mengatakan dia membagi seluruh kitab Daniel itu dan memahami 2300 hari itu secara kronologis dan dihitung dari Kristus kapan dia akan kembali. Nah, dihitung dia, dikira-kira 21 Maret 1843 sampai 21 Maret 1844. Ya, di sini dihitung. Dan ada beberapa tokoh gereja, termasuk tokoh Puritan, pernah hampir kejebak dengan literal primer historis. Dan beberapa pendeta-pendeta Injili dan Reformasi atau Reform itu banyak yang tidak menganut amil. Dan saya tahu beberapa orang tidak menganut amil. Dan mereka menganut primer historis atau dispensasi sebenarnya, cuma lebih modern. Termasuk murid saya yang ada di Kongtong itu ya, dan dia percaya bahwa tidak amil, dia percaya primer. Dan saya katakan, kalau kamu tidak percaya primer, kalau dia percaya amil, kamu tidak bisa menghitung kronologis itu dengan cara surgawi, karena kamu hitung dengan cara manusia. Apakah benar cara-cara itu? Saudara, tidak pernah ada. Sampai yang terakhir itu 21 Mei 2011, Harold Camping pernah menggembar-gemborkan, termasuk pada bulan September akhir dan Oktober akan terjadi goncangan besar di Indonesia, katanya, menurut pendeta dari Filipina, dan bukunya dituliskan, disebarkan kemana-mana, termasuk di Bandung, di Surabaya, di Indonesia, semua di kota-kota besar. Nah, saudara, dia mengatakan bahwa akan terjadi yang disebut sebagai matahari berdarah. Ya, kalau kita begitu kan senang, takut ya, berdarah-darah. Dan betul, Pak Hasan berdarah-darah gitu ya. Memang wajahnya digenapi gitu. Nah, saudara, kalau kita cocok-cocokkan seperti itu nggak bisa. Terus yang menjadi pertanyaan begini, orang itu bertanya pada saya, ini orang pintar sekali, ini PhD dia. Dia tanya begini, mengapa kalau kita menafsirkan Daniel sebelum Yesus itu selalu pakai bahasa figuratif? Kenapa waktu Daniel hidup pada saat itu persis kronologisnya dihitung matang persis sama? Nah, dia bertanya begitu. Berarti kan kita tidak bisa memakai salah satu. Kalau dua-dua pakai harus dua-dua. Sedangkan kalau satu dipakai, yaitu yang kronologis historis, maka tidak bisa memakai yang spiritual rohani. Kalau pakai rohani dia menolak di sini, kalau di sini menolak sini. Saya katakan tidak, dua-dua berlaku. Kenapa? Karena dua-dua terjadi. Kok bisa nyambung? Nggak tahu saya. Tanya Tuhan Yesus. Nah, gitu jawaban saya. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah nanti angka 66 itu pengendapan dari kitab Wahyu. Saya percaya enggak. Dia percaya tidak. Bahwa itu akan terjadi. Nanti dikasih apa gitu. Enggak, saya katakan. Kita ditipu orang Amerika. Ada chip 66 gitu. Angka 66 banyak. Ya kan, setiap rekening 66 nanti jadi anak setan semua. Ya kan, pokoknya ada 66 rumah 66 setan semua gitu kan. Atau 4 itu hotel kan ada 4 kan, pada takut semua. Kenapa? Karena 4 itu semati gitu kan, menurut orang Mandarin. Tapi kalau se-nya menurut orang Afrika itu hidup, gimana? Ya sese akhirnya kan, gitu kan. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang melihat seluruh kejadian itu, saudara?
kita percaya bahwa semua bahasa apokaliptik ini mengandung makna dua hal. Yang pertama, pasti terjadi secara kronologis, tetapi bukan kita tentukan. Ya, bukan kita tentukan. Yang kedua, seluruh peristiwa itu pasti memuncak pada penyempurnaan, dan kita tidak diperbolehkan oleh Tuhan menghitung seperti lagunya menghitung hari. Ya kan? Nah itu nggak boleh. Kenapa saudara nggak boleh? Karena dilarang oleh Tuhan. Terus bagaimana Pak sikap saya? Sikap kita seperti Daniel, bertobatlah, bawa orang-orang bertobat. Karena tujuannya adalah kenapa Yesus belum datang? Supaya bangsa Israel cepat bertobat. Kenapa? Mesias mau datang. Jadi bukan kita ngitung kapan Mesias datang, bukan. Ayo membawa jiwa-jiwa itu percaya pada Kristus. Nah itu tujuan hidup kita. Ya, tujuan Daniel dan teman-temannya itu di sana. Oke, nah kita lanjutkan, saudara. Kita lanjutkan pada poin yang ke halaman 2 ya. Poin kelima. Poin keempat tadi dikatakan bahwa kerajaan Allah akan berdiri tegak dan semua kerajaan yang ada di bumi akan dilenyapkan Tuhan. Termasuk, sudah tahu, negara Indonesia, negara Amerika akan dihempaskan Tuhan semua. Saudara, kalau kita bicara hal-hal yang rohani, saudara berani bicara. Kita di penjara pun nggak apa-apa, gitu. Jadi nanti akhir zaman tidak ada kerajaan lain kecuali kerajaan Allah. Tidak ada presiden lain dan raja lain kecuali siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau Bapak Jokowi kamu presiden sementara, Tuhan yang akan kamu, Tuhan akan turunkan kamu. Yang selamanya adalah Mesias Raja yang kekal. Jadi kalau Nebukadnezar tanya, enggak bisa, saya rajamu, saya berkuasa, saya luar biasa, ayo yang baru. Boleh.